kampus Altifaya Riau ingin melakukan observasi dan ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ustazah untuk memilih tugas mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan Islam. Apakah Ustazah bersedia? Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Irsad dari Prodi PGMI Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 2. Saya sudah memperkenalkan diri. Selanjutnya untuk memperkenalkan. Perkenalkan, saya Muhammad Rima, bertugas sebagai tata usaha yang melakukan kepala sekolah. Ustazah, di sini saya akan masuk ke beberapa pertanyaan tersebut. Yang pertama itu ceritakan tentang latar belakang pendidikan Ustazah. Yang pertama itu saya SD di SD Pondok 8 di Kami, itu kemudian SMP-nya IPS Nawawa di Alfaraya. Kemudian itu SMA di Mansur Pekanbaru dan kuliahnya itu di Universitas Riau jurusan manajemen. Baik Ustazah, di sini kan Ustazah jurusan manajemen. Bagaimana bisa Ustazah bisa masuk ke sekolah mengajar atau mengajar di sekolah kampus ini? Nah, kebetulan saya jurusan manajemen, jadi dan di sini saya sebagai tata usaha, menurut saya itu cocok dan sesuai dengan passion yang saya jalani, gitu kan, sesuai dengan profesinya juga. Makanya saya tetap di sini. Selanjutnya, bagaimana pengalaman Ustazah dalam bekerja di lingkungan sekolah ini? Alhamdulillah dengan sekolah ini sangat menyenangkan, Masya Allah, karena kita tahu sendiri sekolah ini berada di lingkungan praktis ya, dan dengan anak-anak yang menghafal Al-Quran gitu, sangat indah kita melihatnya gitu kan, anak-anak membaca Al-Quran dari pagi sampai sore gitu kan, mereka menghafal gitu. Jadi itu yang membuat keindahan itu sendiri di sekolah. Bagaimana Ustazah menangani tugas administrasi? Biasanya kalau di administrasi itu kita dan kearsipan ya, Kalau arsip itu biasanya ada kegiatan-kegiatan, misalnya ujian awal semester, ujian akhir semester, itu semuanya kita arsipin. Itu kayak ada kegiatan-kegiatan, laporannya, tugas khusus, kegiatan ikhlas, atau kegiatan lainnya, itu kita wajibkan kepada panitia untuk melaporkannya. Nah, kemudian dokumen-dokumen lainnya seperti saya mengirimkannya itu biasanya sesuai dengan deadline juga pada bulan, apalagi pada saat ini di bulan ini sangat banyak pekerjaannya karena saya mulai mengikuti data-data
Jumat. Kemudian kita juga menyarankan kepada guru-guru lain untuk mengikuti pengajian-pengajian di luar gitu kan, atau mengaktivitas di luar untuk demi menambah ilmu dan pengetahuan ke guru-guru sendiri. Jadi bukan hanya siswa yang belajar, guru juga wajib untuk belajar. Dengan itu dia bisa mendidik anak-anak gitu kan. Nah kemudian itu kalau untuk bagian sisi akademiknya, beberapa bulan yang lalu kita sudah mengadakan pelatihan untuk guru TK. Di situ banyak hal yang kita ambil bagian dari Bagaimana Ustazah menerapkan kurikulum yang lain di sekolah? untuk kurikulum sendiri di sekolah ini kita ada dua, yaitu kurikulum kampus sendiri, pendidikan sendiri, dan kedua ada kurikulum TK. Nah kita karena mungkin kurikulum mereka ini kita baru tahun ini, jadi kita banyak hal yang harus kita pelajari. Untuk kurikulum kampus sendiri, karena sudah sering kita lalui, menurut saya sudah baik gitu kan, dan tetap harus ada selalu evaluasi yang disediakan anak-anak. Apa yang Ustazah lakukan untuk mendukung guru dalam proses pengajaran di sini? Mungkin proses pengajaran lebih kepada guru ini memberi motivasi, nasihat-nasihat, serta kita juga menuntut mengarahkan ke guru untuk membuat beberapa silabus untuk setiap pengajaran dan target-target pembelajaran mereka per semesternya, per hari dan semester. Bagaimana Ustazah menilai efektivitas metode pengajaran? Kalau misalnya target di sini kan insya Allah sampai tamat kelas 6 itu target hafalannya kan udah 12 juz ya. Dan alhamdulillah dari kelas 3 sekarang sudah mencapai 6 juz, ada yang 6 juz. Dan berarti setiap tahunnya bisa mencapai target. Jadi dari situ kita bisa melihat kemajuan dari anak-anak itu sendiri. Bagaimana Ustazah membangun hubungan baik dengan guru bermurid kelas 1? Kalau kepada guru biasanya kita ada macam-macam bersama, mungkin ada kegiatan atau kalau ada rapat gitu kan. Jadi itu membangun komunitas kita antar guru gitu. Nah kalau misalnya untuk antar wali murid, biasanya kita ada agenda seperti open class, terus misalnya ada kegiatan open class, biasanya ada rapat juga gitu. Jadi di situ kita sambil berkomunikasi, dan di situ juga kita ada WA, grup WA setiap kelasnya. Jadi setiap setiap pemasan ananda biasanya itu ada di grup, dan biasanya juga ada wali kelas yang menjawabri wali muridnya tersebut. Seperti wali kelas menjawabri wali muridnya. Bagaimana Ustazah menangani keluhan orang? Biasanya misalnya nih ada temennya yang mengganggu antara A dan si B gitu kan. Jadi kita bertanya dulu kepada, misalnya si B ini memukul si A, kita bertanya dulu ke
gitu kan. Namun kita sudah minta maaf, sudah menyuruh anaknya minta maaf, minta maaf. Bagaimana ustazah menjaga profesionalisme di Biasanya datang tepat waktu, pulang tepat waktu, kan, dan kita mengerjakan sesuai dengan tugas kita masing-masing kayak gitu. Mengerjakan tugas kita masing-masing yang sudah ditetapkan gitu. Jadi dan tidak membawa-bawa masalah dari rumah ke sekolah gitu. Karena jika murid yang kita sebagai gurunya bad mood, ya kan, otomatis anak-anak juga bisa bad mood gitu. Jadi guru adalah kunci dari apanya, dari setiap ini kondisi kelasnya anak. Ustazah, ini kita diskusi apa visi dan misi jika apa visi sekolah SD habis dan lain. Yang pertama itu ada visi. Nah, visi untuk kita itu membentuk generasi Ramadan atau target pertama kuliah cerdas berdasarkan manfaat dan guna sesuai dengan penggunaan smartphone. Nah, itu kemudian ada misi. Kita di sini berusaha kepada anak-anak untuk selalu menanamkan nilai tauhid yang sudah yang benar dan menanamkan kecintaan anak pada Allah dan Rasulnya, mencintai Al-Quran sebagai pedoman